Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala radhiyallahu anhu wa annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhdubu wa dhakara an-naqata allati aqaraha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idin ba'atha ashqaha in ba'atha rajulun azizun alimun mani'un fi rabbihi. Thumma dzakara nisaa wa'adha bihinna faqala ya'midu ahadukum wa yajlidu imra'atahu jalla rabbi fala'allahu yuraji'uha min akhiri yawmihi. Thumma wa'adahum bidhahikihim min ad-darqati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al muttafaqun alayh. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Kembali kita berkumpul bersama-sama untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sampai pada hadis kedua di bab wasiat untuk para wanita. Sudah kita bahas bersama-sama ya. Kita ini disuruh mencari ilmu, mencari nasihat-nasihat agar kita itu bisa mendidik perempuan dengan benar, bisa sabar, bisa mengerti, memahami mereka. Ini termasuk salah satu hadis, salah satu hadis yang menceritakan pentingnya bahwa kita harus sabar dalam mendidik istri kita, anak-anak kita nanti juga. Dari Sayyidina Abdullah bin Zam'ah, Abdullah bin Zam'ah ini saudaranya Ummul Mukminin Ummu Salamah, saudara dari Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW. Mau tidak banyak kegiatan dari beliau. Dua saja, dua riwayat dari beliau di namanya dua hadis, yaitu hadis ini dan hadis yang kita tinggalkan. Annahu sami'a Nabi, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, berkhutbah, wa dzakara naqata, dan bercerita tentang naqah, unta. Mana unta ini menceritakan mukjizatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah satu mukjizatnya Nabi Saleh yang didustakan kaumnya kaum Samud, yaitu unta yang diperintahkan oleh Allah untuk hidup, jangan diganggu, jangan diapa-apa.
Wadakara naqata walladhi aqaraha, dan bercerita tentang orang yang membunuh onta tersebut, yang membunuh onta tersebut. Dan sebutkan namanya pun ada namanya Muhaibah ya, Muhaibah. Kalau kuda namanya kuda juga menyepak. Kudarun ibn Salih Muhaibah namanya kuda. Ini ba'da ashqaha, ketika imba'ath itu artinya semangat, mau mengerjakan dengan cepat. Ashqaha, orang yang paling celaka. Faqala Rasulullah SAW, ini imba'atha ashqaha. Maksudnya ayat ini, ini imba'atha ashqaha, ketika bersemangat mau melakukan nakal tadi, mau membunuh onta tadi, bangun dengan cepat. Kita namanya kuda bin Salih. Rasul menceritakan imba'atha laha rajulun aziz, semangat cepat melakukan ini seseorang yang aziz. Aziz itu langka, aziz itu mulia. Tapi di sini kita artikan langkahnya bukan langkah bagus, langkah yang baik. Tidak ada yang sempurna kayak dia. Kalimat aziz dalam bahasa kita itu langka namanya. Arimun, sifatnya adalah arim. Jelaskan Syekh Nawawi di belakang. Artinya arim adalah asyarir al-mufsid. Syarir al-mufsid, orang yang jelek dan suka merusak. Memang jiwanya itu maunya merusak, suka bikin rusak. Mani'un, mani itu kulit. Atau juga bisa diartikan mani'un fi rahtihi. Mani bisa diartikan kuat, punya pencegahan. Mana itu mencegahnya, bisa mengamankan. Namanya mani, punya kuasa. Mani'un fi rahtihi, mana keluarganya dia. Ini diceritakan kenapa ini dari buta bisa tadi semangat mau membunuh onta tadi yang dilarangnya kan. Diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW. Rasul utusan Allah Nabi SAW itu ngomong, naqatullah, ini adalah onta yang dibiarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Darun naqata, jangan diganggu, kata Nabi SAW. Wasuqiha, dan minumnya jangan diapa-apakan. Maka mereka tak percaya. Wa'akhuruha, dibunuh kembalinya. Hasilnya apa? Dihancurkanlah kaum tersebut karena dosanya mereka. Jadi ada memang kadang-kadang diuji oleh Allah. Diuji. Teman-teman terdahulu itu ada kayak gini. Jangan melakukan ini. Jangan melakukan ini. Ya tadi onta, jangan dibunuh. Ada seperti itu. Kita pun di Islam ada, tapi bukan apa-apa. Maksiat, jangan melakukan maksiat. Jangan lakukan ini, nanti ada murka. Untungnya kita nggak ada yang jenis seperti ini. Nggak ada yang jenis seperti ini. Jangan bunuh onta. Kalau ada, dilakukan langsung kena adab seketika. Nggak pakai nunggu di akhirat, di dunia dihancurkan. Nah ini si Udar tadi semangatnya, pergeraknya karena apa? Karena ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan mengajak dia, kalau kamu berhasil membunuh onta, saya jadi milik kamu. Akhirnya langsung semangat ya.
digoda seorang perempuan. Akhirnya setelah cerita itu ada kalau bisa, maka hubungannya dengan perempuan. Dari cerita otak, cerita perempuan kan, otaknya dasarnya perempuan. Barulah cerita Rasulullah SAW tentang wanita. Maka kalau bisa, lalu beliau bercerita atau menasihati tentang perempuan. Lalu beliau menasihati tentang perempuan. Apa nasihat Rasulullah bagi kita tentang perempuan? Bagi laki-laki, bagi suami nasihatnya, ya'milu ahadukum, sengaja mendatangi istri, kalian jadi dua tahun lalu mencambuk memukul perempuannya istrinya, dan mati dengan pukulan yang harusnya untuk budak. Artinya pukulan pecah menyakiti. Ini dilarang oleh Rasulullah. Jadi dia mengatakan begini, sengaja kalian mendatangi istri lalu kalian memukul dengan pukulan seperti memukul budak. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmi. Habis mukul di awal hari, lalu nanti di akhir malamnya dia kembali melakukan sesuatu yang wajar bagi suami istri. Rasulullah ingatkan, ini istri dia, bukan budak. Lagi dipukul baru menikmati. Nagur Rasulullah ini. Artinya memang begitu ya, dalam rumah tangga itu begitu. Ada saat emosi, sebentar hilang emosinya, nanti kan udah beres, kembali lagi. Jangan seperti itu. Jangan nanti mukul menikmati, jangan kata Rasulullah. Kalau memukul mikir, ini siapa ini? Ini istri kita, ini membahagiakan kita. Dilarang Rasulullah ini. Nah ini hadirinnya. Mungkin nanti kita sudah lewat hadis yang membolehkan mukul istri. Belum ada. Nanti kita akan bahas. Ada diperbolehkan menyebut istri, mukul istri kalau istri nggak mau sholat, sama kayak mukul anak. Kenapa? Karena zaman dahulu ada dua hal penyebabnya. Zaman dahulu itu perempuannya nikahnya masih halus-halus, masih kecil-kecil. Jadi kadang-kadang masih manja. Nah, nurut, disuruh sholat ada mau, boleh disebut. Kan masih kecil. Umurnya itu orang perempuan nikah itu umur 9, 10 tahun, 11 tahun. Ya, sama kayak anak-anak kita kan kadang-kadang disuruh sholat malas, kalau nggak nurut disebut, masih kecil. Nah begitu, istri-istri zaman dahulu masih kecil, itu penyebab utamanya. Islam mengizinkan mukul, tapi bukan mukul menyakiti ya, mukul mendidik. Dan kedua, zaman dahulu itu masih kental sekali suami mukul perempuan. Islam mau menghilangkan itu tapi dengan cara lembut. Mukulnya hanya kalau melanggar syariat. Nggak boleh suami mukul istri, kecuali kalau istri melanggar. Tuh, dibatasi kan mukul sama Islam. Kemudian mukulnya juga diatur, nggak boleh kan? Tapi Rasulullah inginnya pada dasarnya itu nggak pakai mukul. Makanya sedikit kalau kita perhatikan hadis-hadisnya dikumpulkan semua. Kadang-kadang kita kalau nggak perhatian semua hadis, kita tuh terfitnah dengan orang kafir. Mereka ngomong Islam itu jahat. Masa boleh mukul istri? Kan begitu ya? Masa boleh mukul lagi? Lihat kalau hadis kita sekarang kita baca ini hadis Rasulullah ingatkan kenapa yang mukul istri? Dia juga nanti akan bersenang-senang dengan kita. Ini secara global Islam melarang. Kalaupun memang harus nggak bisa lagi, nggak boleh mukul kecuali untuk kepentingan agama, pendidikan. Dan mukulnya juga nggak boleh sembarangan. Hanya boleh mukul dengan pukulan yang tidak melukai, sangat menyakitkan nggak boleh. Menjauhi organ vital seperti wajah, nggak boleh menampar wajah, nggak boleh. Bolehnya mukul di mana? Di bahu, di belakang. Di bagian-bagian yang tak terlalu sakit dan yang tidak membahayakan. Jadi sebetulnya Islam saya tidak mau kita mukul. Saya tidak mau kita mukul. Kalau memang harus karena nggak bisa jalan lain, mukulnya pun nggak boleh sembarangan. Pokoknya begitu kalau orang yang kafir kan fitnah muslimin. Atau kadang-kadang mau bilang muslimnya sendiri yang nggak percaya. Mungkin Islam itu cuma ngaku-ngaku saja, menjelek-jelekkan agama dari dalam. Lihat hadisnya, Rasulullah SAW. Ya,
mukul istrikannya. Ini secara globalnya seperti ini. Ya itu sekali lagi ya, nanti kita akan bahas oleh Pak. Thumma wa'adahum fi dhahikihim min al-ghadab. Selesai nasihat tentang perempuan, jadi kita tidak boleh mukul, tidak boleh main tangan, tidak boleh kasar. Jangan, utama saat kerja. Apalagi zaman sekarang sudah jauh, zaman sekarang kita coba-coba ada yang ditangkap sama polisi. Karena kalau zaman sekarang ini kalau ada yang tidak pakai panjang lebar, tak perlu bukti macam-macam, kadang-kadang ditangkap dulu. Sudah, itu sudah jelas ya. Di Islam sangat baik, di negara juga dilarang. Kalau bisa nasihati, nggak bisa dinasihati ditegur dengan kencang, dengan keras, pakai suara, pakai bentak apa-apa untuk mengancam anak ini. Ada bisa juga bisa kasur sementara teguran nasihat. Bisa kasur nggak mau juga putus nafkah dari nafkahi karena dia nusyus. Ketika bisa kasur dia nggak mau juga, tetap maunya nakal pulang ajar, putus nafkah karena nggak dinafkahi. Sambil panggil orang tuanya, kita tolong dibantu menasihati anak. Panggil saudaranya. Kalau keluarganya bisa diajak damai. Yang ngomong keluarga kita dan keluarganya dia, jadi ditengahi agar damai itu tujuan syariat. Tapi biasanya agak susah, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang keluarga tahu malah tambah bikin ribut, malah tambah bikin masalah. Keluarga sudah nasihatin tetap gak mau, ya tetap gak bisa. Sudah berarti jalan keluarnya tapi bisa, tapi nggak gampang bisa ya. Prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang. Kemudian keluarga kita selalu bersama. Sakinah dan perlu sabar ya, perlu sabar. Thumma wa'adahum fi dhahikihim fil min al-darbati. Ini bagian lain dari hadis. Rasulullah menasihati sahabat karena tertawanya mereka min al-darbati dari darbah buang angin. Itu darbah ini. Itu Rasulullah SAW. Lima yadhaku ahadukum, kenapa tertawa kalian mimma yaf'al, dari yang dikerjakan orang ini. Ada orang buang angin, terus yang lain ketawa. Tegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat kita. Kasih bapak hal-hal yang macam ini. Kan buang angin itu hal yang kita terima. Saya bukan gak baik jelek, bukan. Ada yang sebetulnya perlunya ditutupi diam juga. Yang bau kotor kan gitu. Ini jangan dijadikan bahan tertawa. Kita tuh Islam tuh punya kemuliaan dalam berbicara, dalam tertawa, dalam candaan. Kalau duduk candaan itu candaannya kita harus candaan yang bersih, yang sehat. Ini ketika ada orang buang angin ketawa ditegur sama Rasulullah SAW. Gak senang Rasulullah kayak gini. Ini bukan main-main, yang sopan. Yang diketawain gak tersinggung. Bukan masalah yang diketawain tersinggung atau enggak. Kenapa kitanya ketawa akan hal macam ini? Jadi masalahnya dua ya. Satu, orang yang kalau dia ngomong ini ditertawakan, kan sopan orangnya malu. Itu satu jelek. Dan yang kedua, perkara orang yang nggak malu ataupun apa malu, dia kan malu ataupun kagak. Seandainya dia nggak ada malu sama sekali, kitanya kenapa ketawakan ini? Apa yang lucu dari orang buang angin apa? Seakan-akan begitu Rasulullah SAW bertanya. Ini omongannya Rasulullah ya. Gimana? Kenapa kalian ketawa? Ada yang lucu, ada yang ditertawakan. Kenapa tertawa? Ini bukan hal yang pantas untuk ditertawakan. Tertawa hal macam ini termasuk salah satu penyebab kerasnya hati dan matinya hati. Ini tertawa macam yang kayak gini, tertawa yang menyebabkan hati mati, hati keras. Kadang-kadang makanya kita sholat nggak terasa nikmat, ngaji nggak terasa nikmat, karena mentertawakan hal-hal macam ini. Hal-hal macam ini. Nah, termasuk juga hadirin, bukan cuma goroh ya, lebih parah daripada goroh, daripada ini, mentertawakan omongan-omongan kotor, lawakan-lawakan kotor, kita ketawa. Betul gitu? Itu hal yang lebih menjijikkan daripada ini. Omongan kotor itu nggak pantas kita tertawakan.
Dan memang aneh sebetulnya. Cuma karena kotornya pergaulan kita, rusaknya sudah akal kita. Ada orang ngomong kotor, orang ngomong yang vulgar, ngomong bagian-bagian intim dan sebagainya, kita malah ketawa. Betul tidak? Kadang-kadang alhamdulillah ketawanya di masjid. Kadang-kadang ngomong kotornya, pada manusia. Ini kurang bagus. Kurang bagus. Jadi ini nasihat itu untuk kamu. Sampai baca sejarah. Ada pernah ada kisahnya sahabat atau Rasulullah SAW ngomong kotor dalam tausiah, sahabat ketawa. Ada lah ini. Ya. Rasulullah ceramah ngomong hal-hal intim, hal-hal yang vulgar, anggota-anggota khusus perempuan atau kebalikannya. Rasulullah ngomong begitu, sahabat ketawa. Ada ceritanya? Ada. Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir. Sahih Muslim, nggak ada cerita yang kayak gini, nggak ada. Rasulullah bercerita melawak dengan kata-kata kotor, sahabat ketawaan. Nggak pernah ada. Tapi aneh, ada di akhir zaman. Nah, berarti itu kan bertentangan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini memang kadang-kadang itu nafsu kita ngomong ikhlas benar. Ya, ini saya ini bukan menghukumi orang, buat diri kita. Mungkin kalau ada satu orang kayak gini langsung kita marahin di depan, mungkin itu keras karena negurnya. Ini nasihat buat diri kita masing-masing. Kita nggak mau menilai orang masing-masing. Cuman kita nyalahin biar semua. Kita jaga diri kita, anak istri, keluarga kita. Masa ini yang Rasulullah yang buang angin aja ditegur ketawa. Ditegur yang ketawa karena buang angin. Apalagi yang ngomong kotor. Masa kita dari dulu begini terus nggak mau berubah? Candanya tuh yang bagus, yang sehat. Kita duduk berdua sama kawan. Terus kita ngomong tentang sesuatu hal yang intim, kata-kata yang khusus. Lalu kita canda, itu nggak boleh, nggak baik. Dijadikan candaan nggak bagus. Bahkan contoh aja, orang yang lagi haji, orang yang lagi puasa, itu dilarang melakukan rafat. Tapi rafat salah satu manusia kita cerita tentang mahasil mar'ah. Kalau laki-laki cerita tentang keindahan perempuan, wajahnya kan, bentuk tubuhnya kan, itu kita cerita itu nggak boleh. Bisa mengurangi pahalanya atau merusak. Kenapa? Karena saat itu kita sedang ibadah. Padahal ibadah puasa kan ada kayak sholat ya. Itu menunjukkan saat ibadah haji nggak boleh ngomong begitu, berarti kan kurang baik. Kalau orang paham ini kurang baik, mau haji mau kada ya nggak diucapkan. Ini kebalik kita dibuat candaan, dibuat mainan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, khususnya yang ngerasa masih ilmu, yang melalui pesantren, yang jangan menjadi jamaah majelis ilmu. Biar semua kan jamaah majelis ilmu. Kalau bisa janganlah canda-canda dengan kalam al-badiah ini. Kalam al-badiah ini ngomong-ngomongan yang kotor, apalagi dijadikan bahan tertawa. Tak bagus. Itu kan sudah jelaskan ya tadi. Mau nangis sama ngomong kotor, lebih buruk mana? Lebih buruk ngomong kotor. Sehingga kita jaga diri kita. Ada orang, ada ini dan begitu kan ngomongnya kotor. Jadi kalau ada orang yang lainnya, orangnya siapa? Bisa nasihati kan? Oh nggak bisa, sudah. Tidak usah terlalu repot. Kita ini cuma menasihatinya kita mampu. Kalau ada orang lain, nggak usah dicaci, nggak usah dimaki, nggak usah. Kalau kayak gini kita ngomong di majelis kita ngomong untuk menasihati diri kita bersama. Nggak bagus memang kalau kita membahas, apalagi kalau ngomong kayak gini terus kita nyontohkan, jangan kayak Ustaz Fulan. Nah itu baru nggak bagus. Itu nggak baik. Tapi kalau cuma ngomong seperti ini ya memang ini yang disuruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya kalau kita bayangkan ya, ternyata kita ini terlalu jauh ya, terlalu jauh. Omongan-omongan yang tak baik kita ketawa. Sampai sekarang begitu. Lawakan-lawakan itu yang kotor-kotor membuat orang senang ketawa. Padahal harusnya malu. Tapi kalau lihat lawakan yang dilawak di luar ibadah ya saya. Orang-orang dulu juga biasanya pakai kata-kata yang kayak gini. Kata-kata yang tak bagus. Dan naudzubillah yang tadi kita bilang tertular dari luar ibadah masuk ke dalam bulan ibadah. Akhirnya merusak.
kalau ada orang-orang kotor hadirin, ya, biar begini apa namanya? Tapi ada ustaz, ada guru ngomongnya begini. Sini padahal ustaz dulu. Jangan membahas ini. Jangan membahas ustaz di sini. Biar sangka baik aja. Sangka baiknya gimana? Sangka baiknya sini lupa. Sangka baiknya sini ada sadar. Itu aja sangka baiknya. Jangan sangka baik sini wali. Jangan langsung begitu. Kenapa? Kalau wali dengan ngomong kotor ya pantas sebetulnya. Sangka baik itu. Atau biar udah ada usah pakai prasangka apa bersihkan total, ada usah diurus. Nah itu lebih aman. Lebih aman. Kadang-kadang ini banyak kok zaman orang ngomong tentang zatnya Allah, tapi mencontohkannya pakai hal-hal yang baik, hal-hal wanita. Omongannya kita ini semua makrifat tentang ubudiyah. Kita ini makhluk ciptaannya Allah, tercipta dari nurnya Muhammad. Kita ini seakan-akan ya Nabi Muhammad. Kisahnya ngomong makrifat ini, sholat ada, ngajak orang untuk sholat. Dan kalau ngomongnya kotor, ini hadirin banyak orang yang tertipu kayak gini. Ngaku makrifat, tapi kalau ngomongannya kotor. Kalau ngelawaknya dengan hal-hal yang perempuan, dan hal-hal yang memancing syahwat. Gak ada kisahnya dari zaman dulu sampai sekarang. Ahli makrifat dikirim perempuan. Kan banyak yang mengaku ahli tauhid sampai fana. Tahu fana kan? Lupa makhluk sadar. Ada memang kayak gitu seperti Ibnu Arabi, beberapa ulama. Tapi kalau yang fana macam ini, dia tuh gak mikirin apa-apa. Omongannya cuma tentang Allah. Di saat ceramah, di saat berdiam, di kapanpun juga. Kalau ada di akhir zaman orang ngomong tentang fana, tentang ini dan sebagainya, pas ngomong saat ceramah ngomong fana, tentu ceramah bakal paling banyak. Tentu ceramah tertawa-tertawa, ketahuilah itu nggak mungkin dia fana. Orang fana tuh nggak mikirin apa-apa. Bukan pas ceramah aja, tapi setiap saat, setiap detik. Setiap detik. Itu dia namanya fana. Kalau cuma berbincang-bincang aja pas di majelis, bukan fana. Apalagi ngomongnya fana, ceramahnya macam-macam. Itu sih jauh sama sudah paham sebelasannya. Memang yang kayak gini biasanya jarang ada yang mengumpat sedikit. Karena ketahuan omongannya kadang pantas sama yang dikerjakan. Dan biasanya mereka ngajak ada sholat, ngajak yang lalai gitu. Karena tadi itu menderita, hatinya kotor. Nah kita perlu koreksi diri kita, Jadi hal yang sekecil ini jangan sampai dijadikan pertanyaan. Rasulullah malah tertawa dari hal yang tidak bagus. Kalau sampai tertawa yang banyak, cerita lucu, ceritanya yang sehat, yang ada masalah. Kalau ada orang punya aib, jangan ditertawakan, walaupun seperti hanya dua kali. Jadi selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara wa qala ghayruhu wa Rasulullah SAW mengatakan janganlah la yafraq, jangan sampai membenci, marah, murka seorang mukmin laki-laki kepada mukmin perempuan. Kan suami marah kepada istrinya, dilarang oleh Rasulullah. In kariha minha khuluqan, kalau nggak senang dari istrinya satu akhlak, radiya minha akhar, dia senang akhlak yang lain. Jadi maksudnya Rasulullah begini, kita ini sama istri kita ada yang senang, ada yang kaget. Pas yang kada senang kita marah, kita bentak, kita pukul. Nah, mau Rasul. Kita ini senang satu, nggak senang yang lain. Pandang yang senangnya, yang nggak baiknya, yang jeleknya. Jangan membuat kita benci kepada dia, malah diperbaiki. Hadirin, manusia itu semua seluruhnya. Kalau kita kumpul sama dia, pasti ada sesuatu yang kita cocok, pasti ada yang kada. Pasti ada yang kada cocok.
biar kumpul sama wali yang paling tinggi gitu. Cari wali yang paling tinggi derajatnya, kumpul sama dia. Pasti biar ada yang cocok dari sini, ada yang ada. Ada yang cocok, ada yang ada. Sifat manusia itu nggak selalu cocok, nggak selalu pas. Mungkin kalau kayak wali, ya, tapi kayak apa wali? Kita takut mungkin iya. Kalau kita takut kita bukannya nggak marah, nahan marahnya. Sampai ketemu wali misalnya, ya kita kan orang-orang yang cinta sama wali salihin, ketemu wali kutub bisa duduk serumahan. Kita mungkin nggak ada bencinya, bukan karena nggak benci, bukan, nggak ada yang nggak cocok, cuma karena kita takut, jadi kita pasrah aja. Kalau seandainya kita nggak ada tahu sini wali duduk bareng, pasti ada marahnya. Jangankan wali, ada seorang perempuan yang ditegur, sudah kita baca di hadis di bab sabar. Ada perempuan ditegur sama Rasulullah SAW, yang sabar. Perempuan tadi jawab begini, bilang jangan nih, pergi sana biar. Kata perempuan, pergi sana biar. Dia nggak tahu ini kayak apa. Jadi perempuan tadi anaknya meninggal dunia, dia lagi nangis di kuburan. Ditegur sama Rasulullah, dia jawab pergi biar. Siapa biar? Perempuan bukan siapa? Pergi biar nggak tahu bagaimana apa yang mau rasakan. Ngomong begitu, karena dia nggak tahu itu dari Muhammad. Akhirnya sahabat cerita, itu Rasulullah. Kaget binian tadi, langsung minta maaf. Rasulullah, salah. Ini cerita ini contohnya, ya, bukan masalah itu cerita tentang sahabat. Yang saya permasalahkan ini, ketika dia ketemu Rasulullah, ada aja yang nggak cocok. Karena dia nggak tahu itu dari Muhammad SAW. Manusia itu begitu ya, pasti ada biasanya. Nah, kalau kita kumpul sama seseorang, pasti ada yang nggak cocok. Bisa kita marah sama seseorang, pasti. Ya begitu, apalagi istri kita yang tinggal serumah, pasti banyak sekali hal yang membuat kita marah kepada dia. Tapi hadirin, banyak juga hal-hal yang kita senang dan bahagia. Sampai kalau melihat istri membuat sesuatu yang salah, kesal, ingat capeknya dia ngurusin rumah, ingat capeknya dia masakan bikin makanan, capeknya dia membereskan kamar mandi, ingat capeknya dia merawat anak dia, menyusui sampai 2 tahun, sampai kira enak menyusui anak 2 tahun. Sebetulnya itu kalau dipikir ya, seandainya binian minta bayaran sama suami, Pak mau minta dibayar menyusui anak, wajib suami membayar. Wajib suami membayar, itu lebih bisa itu. Jadi kan dia itu suka rela melakukan itu. Tidur kena nyaman. Semalaman kalau bayi itu kan biasanya setengah jam, 1 jam sekali bangun. Coba pakai kalau bayi bangun bikin susu, kasih minum, goreng lagi, setengah jam lagi kasih minum lagi. Kira-kira bisa lah gitu semalam. Nah ingat kebaikannya dia. Ingat ini yang diajarkan oleh Muhammad. Jangan kalian marah karena satu kesalahan sampai melupakan kebaikan. Ini pasti nasihat buat kita ya. Normalnya manusia itu marah benci karena mereka lupa kebaikan. Kalau marah mendidik biasanya nggak beda, marah mendidik beda. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ifrat itu maknanya adalah marah benci. Nggak boleh marah yang benci, nggak bagus. Baik, pasangan kita itu bagus. Pasti ada bagus, ada jeleknya manusia ini. Cuma lihat baiknya. Kalau kita melihat baiknya, maka kita nggak akan marah. Kalau kita melihat buruknya, ya kita hanya akan marah dan benci. Wa Amr bin Ahwas al-Jushani, dari Sayyidina Amr bin Ahwas al-Jushani, radhiyallahu anhu, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, ba'da an hamidallah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, sama hamidah bersyukur atas memuji, wa dzakara, memberikan nasihat, wa wa'adha, sama memberikan mau'izah, tsumma qala, lalu beliau bersabda. Suara itu panjang ya, dan diringkas. Ala wastausu bil Islam. Ingatlah kalian, dan salatlah wastausu wasiat bil Islam, dengan perempuan khairah,
mungkin suaminya bisa menegur menasihati karena suaminya merasa di atas. Tapi kita suami di atas, istri susah nasihatin. Begitu juga sama kayak anak kepada orang tua. Anak nggak bisa negur nasihati orang tuanya yang salah. Makanya orang tua dan suami yang punya power yang di atas itu perlu cari nasihat dari luar untuk bisa baik kepada keluarga. Bisa kita nih kepala keluarga, istri kada berani menegur. Nggak berani menegur kita, nasihati kita kalau kita salah. Kalau ngerasa disakiti dia paling menangis. Nggak berani sama kita. Jadi gimana caranya? Rasulullah paham berapa banyak keluarga yang dikuasai oleh laki-laki, dan memang kebanyakan begitu, penguasanya laki-laki. Dan ini juga dikiaskan kepada orang tua yang menguasai keluarganya, dia anak-anaknya. Mereka ini penguasa. Yang namanya penguasa itu susah ditegur sama yang di bawah. Jadi kalau dia nggak dapat teguran untuk berbuat baik sama yang dia kuasai, susah. Sehingga Rasulullah menyuruh laki-laki wastaus, saya wasiat untuk berbuat baik kepada yang kita kuasai. Alhamdulillah ini kita belajar. Jadi kita belajar tanggung jawab orang tua. Karena kalau tidak kita ini dolim sama anak kita, dolim sama istri kita. Rasulullah mengingatkan ini. Wastaus bil nisa'i khairan. Fa inna ma huwa hunna awanin indakum. Ya. Beliau menjelaskan tadi yang saya omongkan tadi, beliau menjelaskan sama fa inna ma hunna, sesungguhnya perempuan itu adalah awanin, tawanan. Awan itu tawan. Indakum, di rumah kalian, di tempat tinggal kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak memiliki kuasa apapun atas perempuan kalian. Rasulullah betul. Artinya jangan macam-macam kecuali mereka melakukan perbuatan fahish yang jelas, melanggar, melawan suami, nusyuz, baru. Tapi kalau tak ada apa-apa yang kita miliki, kita tidak ngapa-ngapain. Kita cuma hanya laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika. Selain itu, maksudnya selain berhubungan dengan aturan syariat yang diperbolehkan syariat, itu aja yang kita miliki dari istri. Rasulullah mengatakan dia itu tertawar dan kita nggak memiliki apa-apa, bukan badannya dia kita miliki, bukan. Zaman dulu kan masih kental dengan perbudakan, perempuan dijadikan budak. Zaman dulu begitu, punya perempuan berarti punya budak. Sehingga kadang sebagian yang nggak paham menikah, istrinya dianggap seperti budak. Makanya Rasulullah menghilangkan itu. Kalian nggak mempunyai badan mereka. Kalian cuma punya istifta yang diizinkan oleh syariat. Dan kecuali perempuannya melanggar perintah Allah, baru ada bisa hukuman dari syariat. Selainnya enggak, bukan budak kebahagiaan itu, bahasanya begitu. Tapi ini sudah nggak ada sekarang ya, alhamdulillah. Kita semuanya sudah 1000 tahunan lebih, Islam sudah berkembang. Normalnya muslimin sekarang ketika menikah sadar istri itu pasangan. Kalau zaman dahulu yang baru-baru masuk Islam yang nggak ada paham, anggap istri seperti hak milik. Ini dihapus oleh syariat. Kalau sekarang kan semua kan ada yang merasa gitu kan. Cuma mungkin kita tetap merasa berkuasa. Rasulullah ingat, perempuan itu memang benar seakan-akan pertama di rumah. Dia ini nggak bisa apa-apa, ikut suami, ikut sama suami, rumah empat, tinggal sama kita. Perempuan nggak bisa mencerai suami kadang-kadang secara fikih ya. Jadi dia itu cuma bisa nolak. Kalau suami bisa nggak suka cerai, perempuan enggak. Nah, makanya Rasulullah itu begitu ingatkan para pria, jangan sampai mengganggu istri. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madajid. Kalau perempuan-perempuan tersebut mengerjakan khusyuz, melanggar kewajibannya, sebab tidak melakukan tugas kewajiban sebagai istri, fahjuruhunna fil madajid. Pertama, hajar, pisah ranjang bahasanya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrahin. Pukul dia dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Nah ini yang saya bilang. Rasulullah izinkan mukul. Seperti kita bahas tadi ya. Mukulnya jangan melukai, jangan sangat sakit. Itu aja Rasulullah. Pukulan mendidik. Kalau pukulan mendidik tidak ada masalah. Soalnya ketika orang dipukul mendidik itu nggak ada kejahatan di situ. Ya ini pukulan
kumpulan pendidik juga ada yang jahat. Namanya kumpulan pendidik tidak menyukai, tidak menyakiti, dia merendahkan. Dan nggak boleh di depan orang, di depan anaknya nggak boleh dia tahu nih. Kalau harus kumpul dia udah berdua. Jangan bentak istri, mukul istri di depan orang. Enggak. Ini masalah ini untuk dia berdua, nggak ada yang boleh tahu. Apalagi anaknya, nanti anak-anaknya terdidik kayak gitu, kurang ajar. Wadribuhun antara kalau yang mengawal. Tapi memukul ini sekali lagi sudah dibahas di hadis yang lain. Kalau yang senang satu sifat, tidak senang sifat yang lain, jangan marah. Dan buat apa dipukul? Buat apa dipukul? Tidak dianjurkan oleh syariat. Fa in ata'na fala tabqu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah nurut dengan teguran tadi, dengan berbagai mubarak dan dengan misalan yang nurut, sudah. Jangan kamu sekarang mendolimi dia dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Kalau tahu, artinya jangan cari jalan untuk menyalah-nyalahkan istri. Kadang-kadang begini, istri salah, kita marah, minta maaf dia nurut. Sudah selesai kan? Yang dia salah dia minta maaf, nurut. Kitanya emosinya nggak berhenti. Akhirnya cari-cari salah yang lain. Akhirnya Wala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari jalan untuk menyakiti dan mengganggu istri. Kalau udah minta maaf ya udah beres. Kalau sudah selesai yang salah tadi udah berubah ya udah. Cuma kadang-kadang manusia itu kan dendam. Kalau dendam yang tak salah jadi salah juga berarti. Ya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Tahuilah kalian para suami punya hak di atas istri kita. Wa nisaikum alaikum haqqan. Dan perempuan juga punya hak atas kita. Jadi ya sama ya, suami punya hak, istri juga punya hak. Fahaqqukum alaihinna, apa haknya laki-laki atas istrinya? Alla yutina furusyakum man takrahuna. Jangan sampai yutina menggunakan kasur kalian seseorang yang kalian tidak sukai, yang tidak kalian suka. Maksudnya bukan naik ke kasurnya istri, bukan itu maksudnya. Itu sudah jelas kan haram. Ini maksudnya dua, bisa diartikan ini. Jangan berduaan dengan laki-laki. Dan yang kedua, jangan masuk ke rumah tersebut kecuali orang-orang yang diridhoi oleh suaminya. Jadi perempuan bisa memasukkan laki-laki ke rumah suaminya. Memasukkan bukan cuma laki-laki, memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suami. Ini salah satu hak dan kewajibannya istri. Haknya suami, kewajibannya istri. Hak dan kewajibannya istri. Dan ini ditafsirkan oleh dan nabi buyutikum liman takrahuna. Dan perempuan tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah orang-orang yang dibenci. Jadi dua kali diulangi ya. Dua kali diulangi. Jadi perempuan istri dilarang memasukkan ke rumahnya orang yang tidak disukai suami. Oleh yang pertama bisa diartikan berdua dengan laki-laki. Lagi dosa. Yang kedua memasukkan ke rumah. Kalau masukkan ke rumah itu mau laki-laki mau perempuan sama. Mau laki-laki mau perempuan nggak boleh mengizinkan seseorang yang tidak disukai suaminya. Suaminya nggak mau dia ke rumahnya. Walaupun itu biniannya, walaupun itu keluarganya yang perempuan, keluarganya. Karena itu di rumahnya siapa? Bisa rumahnya suami. Tadi di situ. Bisa rumahnya suami tidak diizinkan sama suami, ya udah, tak boleh kita masuk ke siapa saja. Walaupun orang tuanya perempuan sendiri. Perkara suaminya tak baik, ya nanti itu namanya lain ya. Masa suami kan diizinkan perempuan masuk datang, ya itu salah suaminya. Suami salah. Bu, jangan sampai perempuan masuk rumah ini lah, ke rumahnya suami. Suaminya mau memilih salah, melakukan itu salah, kita nggak bilang benar. Cuman kalau seandainya suami salah begitu, bininya mau nggak mau, terpaksa. Kita boleh membiarkan masuk karena itu memang hak miliknya dia. Bisa.
Dan haknya perempuan bagi laki-laki adalah kita berbuat baik kepada dia, memberikan baju yang pantas, yang bagus, memberikan makanan yang pantas, yang bagus. Jadi perempuan itu punya hak. Tapi ini yang di hadis ini hanya sebagian yang disebutkan ya. Nanti insyaallah pada babnya di depan nanti ada haknya suami, ada haknya istri, ada babnya khusus. Bab haknya suami. Setelah bab ini langsung nanti babnya haknya suami. Baru lagi setelahnya bab haknya istri. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya.